perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Presiden juga menegaskan hilirisasi dengan pembangunan smelter merupakan upaya Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah ke luar negeri, sehingga memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Hilirisasi ini pun diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 69 tahun 2024 dan Permendag 10 tahun 2024 yang melarang ekspor konsentrat tembaga dan mineral strategis lain yang dimulai pada 1 Januari 2025. Tim Liputan Metro TV. Kemiskinan menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun pemerintahannya. Anggaran yang dikeluarkan juga fantastis pemirsa, bahkan 2 kali lipat dibanding tahun 2015 dan hasilnya pun cukup memuaskan. Sepuluh tahun sudah Joko Widodo menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia. Dalam 10 tahun pemerintahannya, kemiskinan menjadi salah satu fokus. Komitmen ini tampak dari jumlah anggaran perlindungan sosial yang naik nyaris 2 kali lipat sejak tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan anggaran kemiskinan sebesar 10,5% per tahun, dari 247,6 triliun rupiah di tahun 2015 hingga 436,2 triliun rupiah di tahun 2023. Anggaran fantastis itu disalurkan ke berbagai program strategis, di antaranya program Bidik Misi, program Keluarga Harapan, meningkatkan alokasi dana desa, dan bantuan sosial pangan atau BPNT. Upaya itu pun membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan sejak 2014 hingga Maret 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Meski sempat ada kenaikan di tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melanda. Kemiskinan ekstrim pun turun signifikan dari 6,18% pada 2014 menjadi 0,83% per Maret 2024. Indeks ketimpangan atau rasio Gini pun menurun dari 0,4 pada September 2015 menjadi 0,379 pada Maret 2024. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,86% pada 2022 menjadi 5,32% pada 2023. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Tidak hanya dari anggaran perlindungan sosial, turunnya tingkat kemiskinan pun ditopang oleh faktor lain. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang terjaga di level 5%, peningkatan nilai tukar petani, rata-rata upah buruh lapangan, usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tidak hanya itu, tingkat inflasi tahunan pun masih terjaga di kisaran level 2% di tengah tingginya tingkat inflasi dunia termasuk di negara-negara maju. Meski capaian ini perlu diapresiasi, namun bukan berarti kita boleh lengah. Karena tantangan perekonomian, diantaranya ancaman PHK akibat pelemahan sektor manufaktur masih membayangi kalangan pekerja, yang bisa membuat warga kelas menengah rentan terpeleset dan jatuh ke kelompok warga miskin. Tim Liputan Metro TV.